Peran Cikesdin Haritanu dalam pusaran kasus penembakan Nasruddin Zulkarnain ditulis oleh Argo dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kabut misteri kriminalisasi SBY terhadap Antasari Azhar akhirnya perlahan tapi pasti terkuak dan terungkap secara terang-terangan ke permukaan. Barang busuk sekalipun disembunyikan rapat-rapat, suatu saat akan tercium juga baunya yang sangat busuk menyengat. Kriminalisasi dan penyelewengan hukum di masa lampau selama masa pemerintahan SBY satu persatu mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari pemberian gerasi 5 tahun penjara untuk terpidana kasus narkoba asal Australia, Shkepol Corby, hilangnya dokumen hasil penelitian tim pencari fakta kasus Munir, sampai pada tabir misteri pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, yang akhirnya terungkap dengan sangat jelas dan terang benderang ke permukaan. Sekeluarnya dari penjara, mantan Ketua KPK bertaji dan bernyali baja Antasari Azhar akhirnya mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Jauh hari sebelum kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain, Antasari Azhar mengungkapkan bahwa Haritanu pernah mendatangi rumahnya malam-malam. Saat itu Haritanu mengaku diutus oleh Cikas untuk meminta Antasari Azhar agar tidak memenjarakan Aulia Pohan, desanya SBY, yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi aliran dana 100 miliar rupiah dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur BI. Bagi Anda yang belum tahu, Aulia Pohan adalah ayah kandung dari Anissa Pohan, istri dari putra mahkota SBY Agus Harimurti Yudhoyono. Aulia Pohan terlibat dalam kasus aliran dana Bank Indonesia. Ia dibekuk KPK pada tahun 2009 yang lalu dan divonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Namun anehnya, Mahkamah Agung saat itu memangkas hukuman mantan Deputi Gubernur BI itu menjadi 3 tahun penjara. Saat itu Haritanu datang malam-malam ke rumahnya Antasari Azhar dengan membawa misi khusus dari Cikas untuk membujuknya agar tidak memenjarakan Aulia Pohan. Sebagai seorang penegak hukum yang taat dan loyal terhadap hukum yang merupakan panglima tertinggi di negara ini, Antasari Azhar dengan tegas menolak mentah-mentah intervensi Cikas kala itu. Namun Haritanu tidak mau menyerah begitu saja. Dengan nada setengah mengancam, Haritanu menanyakan terkait keselamatan Antasari Azhar. Namun Antasari Azhar tetap bersikukuh menolak permintaan Haritanu saat itu dan siap dengan segala risiko apapun yang bakal ia terima. Dan ternyata ancaman Haritanu akhirnya terbukti. Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, tewas ditembak. Nasruddin Zulkarnain tewas seketika dengan luka tembakan yang menembus kaca mobilnya dan menghantam batok kepalanya saat pulang main golf pada tanggal 15 Maret 2009. 2 bulan setelah peristiwa penembakan itu, pada bulan Mei 2009, Antasari Azhar ditangkap dijatuhi vonis 18 tahun penjara. Jabatannya sebagai Ketua KPK pun dicopot tanpa ampun. Antasari Azhar dituduh terlibat dalam kasus penembakan almarhum Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Antasari Azhar adalah contoh nyata korban kriminalisasi di era SBY saat berkuasa menjadi presiden selama 2 periode. Setelah bebas bersyarat, Antasari Azhar meminta SBY jujur mengenai kasus kriminalisasi yang menjeratnya. Jabatannya sebagai Ketua KPK pun dicopot, sengsara lahir dan batin dan harus meninggalkan keluarga akibat perbuatan terselubung politik kotor Cikas saat itu. Di era Presiden Jokowi, Antasari Azhar akhirnya memperoleh gerasi bebas bersyarat. Setelah bebas dari penjara, Antasari Azhar mengaku sudah siap mati dengan buka-bukaan, mengungkap fakta kedatangan Haritanu yang diutus Cikas ke rumahnya malam-malam. Sebab jika fakta itu tidak diungkapkan beliau, maka kasusnya akan terus diselimuti kabut misteri. Bagaimanapun juga keadilan harus ditegakkan. Antasari Azhar pun meminta SBY buka-bukaan mengenai siapa-siapa saja aktor di balik kriminalisasi itu, apa saja yang SBY perintahkan untuk melakukan rekayasa dan mengkriminalisasi dirinya, namun tidak digubris oleh pihak Cikas. Bahkan menanggapi pernyataan Antasari Azhar, Sekjen Perindo saat itu, Ahmad Rafiq, mengatakan bahwa apa yang disampaikan Antasari adalah bentuk dendam politik. Padahal sejarah mencatat selama karir Antasari Azhar dalam bidang hukum, beliau tidak pernah terjun dalam kancah politik, pun ketika masih menjabat sebagai Ketua KPK. Dengan terawaknya peristiwa kedatangan Haritanu ke rumahnya Antasari Azhar, integritas dan kapabilitas SBY sebagai mantan penguasa akhirnya kini rontok. Bagaimanapun juga, dalam perspektif hukum, kriminalisasi adalah pelecehan serius terhadap konstitusi dan hukum serta segenap lembaga yudikatif yang independen yang harus bebas dari segala bentuk intervensi. Akibat kriminalisasi yang dilakukan terhadap Antasari Azhar, beliau harus merekam di balik jeruji besi penjara selama 8 tahun lamanya, sehingga para koruptor berpesta pora merampok uang negara selama era pemerintahan SBY. Kura-kura begitu.
Said Iqbal, caleg gagal PKS, isu buruh dan PKI, ditulis oleh Nafi Siwar dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Penulis pernah beberapa kali mengangkat sosok Said Iqbal ini. Dia pernah menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI periode 2011 hingga 2016. Dalam Kongres SPSI keempat yang berlangsung pada tanggal 7-9 Februari 2017 di Jakarta lalu, Said Iqbal kembali terpilih sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI untuk periode 2017 hingga 2022 secara aklamasi. Dengan demikian, Said Iqbal terpilih kembali sebagai Presiden KSPI untuk kedua kalinya berturut-turut. Said Iqbal ini pernah maju sebagai caleg gagal PKS dari Kepulauan Riau pada tahun 2009 lalu tapi gagal. Penulis bukan simpatisan apalagi kader PKS jadi tak mungkin mau jadi caleg PKS. Hanya simpatisan dan kader PKS saja yang mau jadi caleg PKS, bukankah begitu? Pada tahun 2013, Said Iqbal menunjukkan sikap arogansi dengan mencela Jokowi yang merupakan calon terkuat sebagai presiden versi survei. Kami menguji Jokowi karena dia sebagai calon presiden terkuat menurut survei. Enak saja mau jadi presiden, tapi tidak diuji. Jangan ngurusi topeng monyet aja, ujar Iqbal. Pada bulan Mei 2014, Said Iqbal menyerang Jokowi yang merupakan gubernur Jakarta itu dengan memprovokasi 100.000 orang buruh se-Jabodetabek, 10.000 guru dan tenaga honorer, serta ratusan perwakilan mahasiswa untuk demo di pendopo Gubernur DKI Jakarta, Stadion Utama Gelora Bung Karno di depan Istana Negara. Tahun lalu, Said Iqbal juga memprovokasi demo buruh untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dia juga memastikan demo buruh semakin besar dan gelombang. Dan sekarang masih di tengah pandemi saat ini, Said Iqbal kembali memprovokasi buruh untuk melakukan demo pada tanggal 5 Agustus 2021 nanti. Di mana otaknya Said Iqbal ini? Apakah dia mau bertanggung jawab jika ada buruh yang terpapar COVID saat melakukan aksi tanggal 5 Agustus nanti? Apakah kalian pikir Said Iqbal ini murni peduli kepada nasib buruh? Mari kita hitung-hitungan. Apakah rakyat Indonesia khususnya buruh tahu berapa gaji Said Iqbal? Presiden KSPI gajinya 6 juta rupiah per bulan. Pengganti ongkos makan dan transportasi, iuran serikat buruh 1% dari per sektor per orang per bulan, ujarnya. Sementara kata Said, staf yang berada di bawah KSPI berjumlah 127 orang. Mereka juga menerima bayaran tiap bulannya hingga jutaan rupiah. Bahkan staf senior melebihi gaji dirinya sebagai Presiden KSPI. Staf bayarannya sesuai UMR. Kalau staf senior bisa 7,8 juta rupiah per bulan. Kita tidak mungkin tidak bayar orang atau kerja cuma-cuma, katanya. Dia mencontohkan pungutan kepada anggota di wilayah Surabaya melalui Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI nilainya mencapai 1,7 miliar rupiah per bulan. Dari jumlah tersebut 40% digunakan oleh organisasi dan sisanya dipakai anggota. Iuran FSPMI 1,4 miliar rupiah sampai 1,7 miliar rupiah per bulan. Dari itu 40% diserahkan ke perangkat organisasi, 60% ke anggota pabrik, pungkas Said. Jika 40% dari 1,7 miliar rupiah atau sekitar 680 juta rupiah adalah jatah organisasi yang diurus oleh segelintir orang dan sisanya 1,02 miliar rupiah dibagi untuk anggota buruh pabrik yang jumlahnya ratusan atau ribuan orang, itu untuk wilayah Surabaya. Bagaimana dengan wilayah yang lain? Sekarang mari kita berlogika sederhana. Jika Said Iqbal terima gaji 6 juta rupiah per bulan, lalu dia memprovokasi buruh untuk minta naik gaji. Jika gaji buruh naik, apakah setoran ke lembaga buruh tidak akan naik? Jika setoran ke lembaga buruh naik, apakah gaji segelintir orang pengurus tidak naik? Ingat, 40% dari total setoran buruh itu diserahkan ke perangkat organisasi, kata Said Iqbal sendiri loh. Hehehe. Jadi sudah paham siapa yang paling untung jika setoran ke lembaga buruh naik. Kita bukan tidak mau gaji buruh naik demi menghidupi keluarganya, tapi buruh juga harus paham bahwa mereka jangan mau dimanfaatkan demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Lalu apa maksud judul tulisan ini? Apakah Said Iqbal seorang PKI? Bukan. Said Iqbal adalah seorang caleg gagal PKS yang katanya partai dakwah, meskipun elit PKS lainnya mengatakan jika PKS sebagai partai komunis dengan cita rasa ideologi Islam. PKS juga pernah bekerja sama dengan Partai Komunis Cina atau PKC. PKS juga pernah mengikuti agenda lain PKC di Cina. Lalu apa hubungannya isu buruh dengan PKI atau komunis? Pada pemilu tahun 1955, PKI menempati urutan keempat dalam pemilu dan sukses menempatkan 39 wakil di kursi DPR
dan 80 wakil di konstituante dengan jumlah isu kemiskinan baik di kota, buruh, maupun desa atau tani. PKI sendiri punya lambang palu dan arit. Palu mempresentasikan buruh, arit mewakili petani. Ketua Umum Soksi Ali Wongso berpendapat bahwa pergerakan buruh yang melakukan penolakan terhadap RUU Omnibus Law beberapa waktu lalu seperti halnya sejarah ketenagakerjaan di Indonesia, di mana pada waktu itu Gerakan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI yang ditunggangi komunisme yang mempertentangkan pekerja atau buruh dengan pengusaha. Ingat, dalam catatan sejarah ketenagakerjaan kita, kelompok buruh dan pekerja yang sering mempertentangkan pekerja atau buruh dengan pengusaha diikuti pemaksaan kehendak seperti bentuk mogok kerja hingga kekerasan adalah tradisi gerakan SOPSI atau PKI, kata Ali Wongso. Jangan salahkan jika nanti masyarakat luas menduga mereka yang mogok nasional itu sebagai metamorfosis dari gerakan ideologi terlarang ini, tambahnya. Said Iqbal adalah caleg gagal PKS, Partai Komunis dengan cita rasa ideologi Islam dengan memanfaatkan isu buruh yang pernah dipakai oleh PKI atau komunis pada era tahun 1950-an. Apakah ini sebuah kebetulan? Silahkan rakyat menilai sendiri kelakuan Said Iqbal, caleg gagal PKS ini. Wassalam, Nafis Siward. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.